kondisi kesehatan telah negara ini. Bahwa apapun yang dibikin oleh pemerintah di DPR, ini fokusnya ke tataran masyarakat. Mudah-mudahan nanti kalau undang-undang ini disetujui bisa memberikan layanan kesehatan sebaik-baiknya ke masyarakat. Kami menolak untuk pembahasan RUU Kesehatan yang di dalamnya mencabut 5 undang-undang organisasi profesi. Karena dalam pembuatan naskah akademik maupun beberapa pembahasan pasal, kita sama sekali tidak dilibatkan. Selamat malam saudara, rancangan Undang-Undang Kesehatan menuai kritik dan polemik. Gelombang penolakan terus disuarakan, khususnya oleh para tenaga kesehatan. Mereka mengklaim tidak dilibatkan dalam pembahasan. Penolakan tidak hanya disuarakan oleh para nakes, tapi juga koalisi masyarakat sipil. Mereka menilai aturan yang dibuat terlalu terburu-buru dan mengarah pada komersialisasi kesehatan. Namun DPR dan pemerintah mengklaim mereka sudah mendengarkan dan menggali aspirasi dari berbagai kalangan. Dari Blade ini diniatkan demi penanganan kesehatan masyarakat yang dianggap akan lebih baik ke depannya. Mengapa RUU ini menuai polemik dan kenapa pemerintah dan DPR seakan terburu-buru mengesahkan meski banyak penolakan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Dr. Carolina Kuntarjo, pengurus PBID. Selamat malam. Selamat malam dan selamat datang Hasan Saleh, anggota Komisi 9 fraksi Partai Demokrat. Selamat malam Pak Hasan. Selamat malam dan selamat datang juga Mbak Irma Suryani, anggota Komisi 9 fraksi Partai Nasdem. Selamat malam Mbak Irma. Selamat malam juga Dr. Ervan Gustiawan Sukwanto, Sekjen PDSI. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, Unika Atmajaya, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Budi Luhur, dan Politeknik Negeri Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah, saya Liviana Charlisa. Rancangan Undang-Undang Kesehatan menuai kritik dan polemik. Gelombang penolakan terus disuarakan, khususnya oleh para tenaga kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia mengklaim mereka tidak dilibatkan dalam pembahasan. Kita tegas, kita adalah organisasi resmi. Tetapi yang tidak resmi justru yang diundang. Selain itu, penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Kesehatan tidak hanya datang dari tenaga kesehatan, tapi juga dari masyarakat. Namun, DPR mengklaim penyusunan rancangan Undang-Undang Kesehatan sudah sesuai aturan dan melibatkan banyak kalangan. Dan menerima betul-betul seperti disampaikan partisipasi publik. Jadi sejak awal dibalik sampai saat ini, itu partisipasi publik itu kami lakukan dengan baik. Substansi-substansi yang selama ini disampaikan oleh berbagai pihak, bahkan menjadi isu di demonstrasi berapa kali ke DPR ini, hampir bisa dipastikan sebagian besar itu sudah masuk. Nah, penolakan ini dilakukan karena adanya kekhawatiran kalau RUU ini disahkan, dokter akan dikendalikan industri kesehatan. Kalau RUU ini diberlakukan, maka pelayanan kesehatan itu tidak bisa dilihat lagi karena dokter pun tidak bisa mengendalikan itu. Tapi dokter akan dikendalikan oleh industri kesehatan. Profesi medis itu profesi yang mestinya itu menolong, ya, bukan jual beli atas sakitnya pasien, bukan menuntungan dari penyakit yang diderita pasien. Profesi medis itu profesi yang luhur. Tudingan ini pun ditepis oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dia mengatakan salah satu tujuan RUU Kesehatan ini justru untuk memperbanyak jumlah dan mengerahkan para dokter ke berbagai daerah di Indonesia. RUU Kesehatan ini kita memberikan kombinasi pendanaan yang cukup dan kita akan mulai nih tahun depan. Saya sudah secure pinjaman luar negeri yang besar untuk memastikan infrastruktur rumah sakit itu diberesin, tapi itu yang mudah.
Yang susah itu dokternya kurang. Masyarakat nggak bisa akses dokter. Ini yang fundamental kita harus solve. Dan itu sebabnya kenapa kita rubah undang-undangnya untuk memperbanyak jumlah dokter, mendistribusikan mereka dengan baik agar masyarakat bisa akses ke dokter. Lalu jika RUU Kesehatan bertujuan mempercepat transformasi dunia kesehatan, kenapa masih banyak penolakan? Oke, saya langsung ke Mbak Irma. Mbak Irma, ini RUU Kesehatan ini dianggap seperti RUU Cipta Kerja, terkesan dipaksakan dan terburu-buru. Kenapa Anda setuju? Yang bilang siapa? Bahwa ini terburu-buru. Terus yang bilang siapa juga? Kalau RUU ini tidak bermanfaat bagi masyarakat rakyat Indonesia, kemudian pekerja kesehatan, yang bilang siapa? Oke. Saya kemarin menerima perwakilan dari 5 OP di ruang saya di praksi Nasdem. Saya minta mereka untuk menyatakan ke saya apa keberatan mereka terhadap undang-undang ini. Pasal-pasal apa saja yang menjadi keberatan. Saya terbuka. Silahkan ngomong satu-satu. Saya kasih peran mereka untuk bicara satu-satu. Tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa undang-undang ini tidak bermaslahat bagi masyarakat. Karena pertanyaannya apa? Saya tanya, apa masalahnya? Kepastian hukum, kata mereka. Saya jawab, di undang-undang ini kepastian hukumnya jelas. Ya, soal diskriminasi, kriminalisasi dokter dan lain sebagainya, itu sudah diatur oleh RKUHP. Itu ada kakanda saya tuh, Kak Hasan Saleh. Beliau juga ikut mengetok satu demi satu, pasal demi pasal. Oke. Dari Demokrat loh. Begitu juga dari PKS, sama kita sama-sama mengetok ya persetujuan pasal demi pasal dari 1 sampai selesai. Hanya satu yang kita tolak, mandatory spending. Oke. Jadi apa? So what gitu yang yang ditolak? Oke, saya langsung ke Dr. Caroline. So what? Apa yang harus ditolak? Kenapa undang-undang ini ditolak oleh IDI? Oke, sebelumnya terima kasih Ibu Irma bahwa ada ketidaksepakatan tentang mandatory spending. Sepakat, ya kita juga sepakat mandatory spending rasanya kurang tepat ya kalau dihilangkan. Tapi kembali lagi kepada yang dipertanyakan tadi bahwa kenapa kesannya terburu-buru. Karena kalau kita ikut di undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan, seharusnya akan ada masukan, terutama dari stakeholder yang terkait. Nah, kebetulan kami juga mengikuti yang disebut dengan ini ya, dengar hearing ya, dengan pendapat waktu itu yang diadakan beberapa waktu. Kami mengikuti prosesnya, kemudian diakui juga oleh pihak pemerintah bahwa banyak banyak masukan, berapa ribu masukan, kemudian berapa hari kemudian ternyata sudah keluar DIM. Nah itu sebenarnya menjadi pertanyaan, apakah sebenarnya masukan-masukan itu sesuai dengan pembentukan perundangan itu, apakah benar sudah difasilitasi, apakah sekedar formalitas, itu yang mungkin menjadi pertanyaan dari prosesnya. Kemudian dari substansinya juga tentunya undang-undang kesehatan itu utamanya adalah masyarakat, penerima layanan kesehatan, dan pemberi layanan kesehatan. Tenaga medis, tenaga kesehatan. Apakah sudah cukup partisipasi, masukan dari pihak pemberi layanan kesehatan? Itu yang mungkin menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya urgensinya? Kenapa harus kesannya seperti terburu-buru? Oke, ini nggak setuju. Kenapa PDSI setuju? Padahal kalian berdua sama-sama dokter. Boleh saya jawab dulu? Oh boleh, dijawab dulu. Begini. Saya sudah menerima teman-teman 5 OP, ya. Pertanyaan yang disampaikan tadi sudah saya jawab, dan mereka nggak bisa jawab tuh pada saat saya tanya. Nggak bisa jawab. Karena apa? Bukan berarti kalau cepat itu jelek, kalau lambat itu bagus. Karena apa? Karena yang namanya naskah akademisnya memang sudah disiapkan. Nah, kalau seluruh masukan yang berdasarkan dari hearing yang tadi beliau sampaikan tadi memang beliau ngikutin loh. Bukti ya, teman adik-adik semua, bahwa beliau bilang bahwa mereka ngikuti hearing. Kami mengundang semua stakeholder untuk bicara, untuk datang ke DPR memberikan masukan. Bahkan saya pribadi menerima masukan itu dari SMS para dokter, profesor-profesor. Bahkan teman-teman dari forum dokter forum profesor ketemu saya untuk memberikan masukan. Dan jangan salah, kalau belum tahu nggak usah souzon dulu. Sebelum ke sebentar, saya belum selesai. Kalau belum tahu jangan souzon dulu. Jadi gini,
masukan itu ada kakanda saya nih, kakanda Hasan Saleh. Itu saya pegang, semua masukan yang diberi saya pegang. Ketika DIM itu dibahas satu demi satu itu saya sandingkan. Saya sandingkan. Jadi jangan pernah bilang bahwa masukan itu tidak diproses. Tapi apakah masukan itu kemudian, ya kan nggak satu-satunya dari OP masukan itu. Dari forum rektor, dari berbagai masyarakat yang memberikan masukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, persoalan kenapa OP tidak diikut sertakan. Tahu nggak sih kalau yang namanya adik-adik pembuat undang-undang tuh hanya dua. Yang namanya parlemen dan pemerintah. Jadi nggak ada urusannya OP mau diikut sertakan. Tapi untuk bisa memberikan masukan, oke, bagus. Untuk bisa menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap regulasi yang negatif impact ya terhadap anggota OP, itu bagus. Oke, gitu ditanggapi dulu Dr. Khairul. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita lihat ya Bu, di pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, bahwa memang seharusnya naskah akademik dan RUU itu kan harus mudah diakses salah satunya. Nah, untuk itu pun juga sepertinya juga tidak mudah untuk diakses ya. Menurut masyarakat mungkin ya, kebanyakan juga masyarakat juga mengatakan seperti itu. Saya kira nggak ada masyarakat di sini ya, di situ OP. Ya, bukan masyarakat. Baik. Masyarakat saya belum pernah melihat mereka untuk demo atau memberikan keberatan, belum pernah. Tapi ada juga kan Bu koalisi OP, Mbak. Masyarakat. Ya, OP nggak ada. Ya, dan koalisi masyarakat ternyata masyarakat sipil untuk saat ini juga. Oh, saat ini ya. Nah, kemudian sebenarnya di undang-undang itu juga disebutkan bahwa harus ada masukan juga, memperhatikan masukan dari stakeholder. Kan sudah diberi hearing. Nah, hearing tadi Anda sendiri sudah mengakui ada hearing dan Anda diikut sertakan hearing. Ya, cuman dari hearing mulai dari Balek sampai ke Komisi 9. Anda diikut sertakan hearing. Jadi jangan bilang nggak ada masukan. Nah, cuman Ibu, itu bohong berarti kan? Bukan bohong. Bohong. Jangan melakukan penipuan publik, Mbak. Nggak boleh. Di undang-undang itu, ya? Harus jujur dalam melakukan komunikasi publiknya. Ya, tapi di undang-undang itu. Ini ada adik-adik loh, ada adik mahasiswa yang harus kita berikan keteladanan dalam melakukan komunikasi publik kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat, ya adik-adik ini terutama, ya jujur dalam menyampaikan pendapat kepada pemerintah. Itu harus dipahami. Tapi di undang-undang itu juga Ibu, bahwa masukan itu diterima atau tidak diterima seharusnya juga ada penyampaian kembali. Mana yang diterima dan kemudian yang seandainya tidak dimasukkan pun alasannya apa. Oke, sekarang saya ke Dr. Ervan. Anda berdua sama-sama dokter tapi kenapa IDI menolak, PDSI menerima? Iya, justru bagi PDSI, bukan hanya PDSI sebenarnya. Kami punya 23 koalisi organisasi kesehatan. Ya, dan beberapa juga sudah terdaftar di Kemenkumham, termasuk PDSI ya, sudah terdaftar di Kemenkumham. Jadi status kami itu dengan IDI itu sama. Nggak ada SK sebagai organisasi profesi itu belum ada, Mbak. Karena di Indonesia belum ada undang-undang organisasi profesi. Ya. Jadi yang ada tuh undang-undang ormas, jadi semuanya ormas. Jadi makanya PDSI sendiri dari awal merasa bukan saingan IDI. Tapi kami maunya IDI itu bareng kayak kami, kita sama-sama ormas, biarkan wewenang dikembalikan ke pemerintah. Nah, kenapa kami mendukung? Nomor satu itu, mengembalikan wewenang ke pemerintah. Dan kami rasa banyak hoax ya yang beredar di masyarakat maupun terutama di internal organisasi kesehatan sendiri. Jadi oknum pengurus organisasi itu bagi saya banyak memberikan hoax ya ke anggotanya. Kenapa? Nomor satu, isu tentang liberalisasi kesehatan. Nyatanya justru sekarang ini yang liberal. Kok bisa-bisanya ormas mendapatkan wewenang yang besar sekali dari hulu sampai hilir. Sampai rekomendasi untuk pembukaan program studi di kampus kedokteran. Sampai ke rekomendasi izin praktek. Dari hulu sampai hilir. Ini hanya ada di Indonesia. Kebetulan saya juga aktif di World Association for Medical Law dan juga World Organization of Family Doctors ya, perkumpulan dokter keluarga dunia dan hukum kedokteran dunia. Nggak ada di negara lain tuh yang punya wewenang seperti IDI dan juga IAI, Ikatan Apoteker, Persatuan Nasional Indonesia PPNI maupun Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, nggak ada yang seperti itu. Karena tetap semuanya dikembalikan pemerintah. Nah, ketika Menkes ingin mengembalikan wewenang itu ke pemerintah, apakah ini namanya liberal? Justru kebalik dong, ya nggak? Itu nomor satu. Kedua, yang katanya kriminalisasi tenaga kesehatan. Kebetulan saya juga akademisi hukum kesehatan, saya staf pengajar di Atmajaya, ini kebetulan mahasiswa kami juga ada di sini. Bahwa sebenarnya dari sisi hukum kesehatan, saya sebagai akademisi melihat justru undang-undang yang existing sekarang ini yang tidak melindungi. Makanya banyak kasus malpraktek yang ngegantung, dokternya bolak-balik ke pengadilan, ke majelis etik IDI lah, ke majelis komunikasi. Kenapa? Karena di pasal 66 Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004 yang sekarang ada,
ditulis jelas bahwa walaupun sudah ditangani Majelis Kehormatan Disiplin, dokter masih bisa digugat secara perdata maupun pidana. Pak Hasan, kalau banyak manfaatnya kenapa Demokrat menolak? Terima kasih. Yang kita bahas di sini kan ketergesa-gesaan. Kita jangan melebar dulu kemana-mana. Kita bahas di sini adalah tergesa-gesa. Jadi pada awal pembentukan masalah ini, kami mendengarkan semua hearing masukan-masukan dari masing-masing. Ada dari ID dan sebagai organisasi profesi. ID, ada PDSI, ada perawat dan sebagainya. Dari pembahasan mereka ini saya bisa menyimak bahwa saran-saran masukan mereka ini ada yang menyampaikan pada kami, Pak, undang-undang RUU ini bisa dilanjutkan pembahasannya. Ada juga yang menyampaikan bahwa, Pak, sebaiknya undang-undang ini dibahas, jangan tergesa-gesa. Dari kata-kata tergesa-gesa ini nanti akan kita kembangkan lebih jauh. Ada juga yang notabene menolak. Ya, notabene menolak. Nah kemudian lanjut, pada saat mulai kami pembentukan panja, pembentukan mulai diskusi awal, itu pimpinan kami jelas-jelas sudah menyatakan bahwa, Pak, pembahasan panja ini akan dilaksanakan secara maraton, pagi, siang, dan malam. Dan akan kita upayakan berakhir di bulan Mei. Apakah itu tidak indikasi tergesa-gesa? Demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi menurut Anda ini undang-undang yang kemudian diambil dan diputuskan secara tergesa-gesa? Secara tergesa-gesa. Pertanyaan itu yang kami jawab. Oke, nanti dijawabnya sejadah di dua arah. Anda kembali bersama kami di dua arah. RUU Kesehatan, siapa diuntungkan? Kalau tadi Pak Hasan dari Demokrat menyatakan ini dianggap terlalu terburu-buru, itu kenapa fraksi Demokrat menolak RUU Kesehatan? Mbak Irma. Saya mau sampaikan sama kakanda saya, Pak Hasan Saleh. Kami sama-sama di Panja. Cuman beliau memang jarang datang ya, beberapa kali aja datang di Panja. Tidaklah, saya yang paling aktif. Saya tahu persis kan, saya setiap hari ada di situ kakanda. Tidaklah. Satu, yang kedua, tadi kakanda Hasan bilang bahwa ini tergesa-gesa. Demokrat itu dari awal sampai akhir setuju dengan semua proses. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nggak ada juga pimpinan bilang harus Mei harus selesai, itu nggak ada. Karena faktanya baru selesai kemarin. Ya, baru selesai kemarin, kemudian kita lakukan sinkronisasi di tim Perumus dan tim SIN. Itu pun Demokrat setuju, ketok palu setuju. Jadi Demokrat dengan PKS, mohon maaf, dari awal sampai akhir semuanya setuju. Kecuali satu, mandatory spending. Dan mandatory spending itu, mandatory spending itu, tidak benar. Mandatory spending itu, kakanda Hasan Saleh mengusulkan 10%. Saya juga mengusulkan 10% kami dari Demokrat, dari Nasional Demokrat, dari Nasdem. Kita nggak mau kalau nggak ada angkanya. Kita mau mandatory spending itu 10%, minimal kalau Nasdem. Demokrat 10%, kemudian PKS 10%, kemudian PKB 5%, existing mandatory spending hari ini yang masih sekarang berlaku. Itu yang dilakukan Demokrat. Jadi dari awal sampai akhir Demokrat nggak pernah menolak. Betul gitu Pak Saleh? Diketok satu demi satu dan beliau juga ikut mengetok. Tidak ya. Jadi pernyataan Ibu Irma ini menurut saya kurang pas. Saya hadir. Hitungan saya tidak hadir itu hanya di akhir-akhir terakhir. Saya tidak hadir dua sesi. Pada saat penyampaian kepimpinan Panja pada kami itu bahwa ini akan dibahas secara maraton, itu di ruangan tertutup. Pada saat itu Irma tidak hadir. Hanya pembahasan khusus untuk anggota Panja dari DPR. Kita lihat absen aja supaya ini nggak jadi penipuan publik lagi. Kita lihat absen, ya kita lihat absen. Karena absen itu dokumen resmi ya yang ada di Panja. Dilanjutkan Pak Saleh. Kita bisa lihat siapa yang hadir lebih banyak, siapa yang lebih sedikit. Itu yang mau saya sampaikan kepada kakandaku. Tapi kakanda perlu tahu bahwa kakanda pun setuju dengan semua proses dari awal sampai akhir. Oh tidak. Hanya. Tidak. Faktanya ada kok. Tidak kami setuju. Faktanya hanya mandatory spending. Kami tidak. Dan saya bicara itu dengan ketua Kapoksi banyak Demokrat masalah yang kami namanya Aliyah tutup mulut.
Apa Mereka masalah hanya yang tidak setuju Banyak disetujui? masalah yang kami tutup dulu. Baik. Ya. Itu tercatat di dalam, enggak. Di panja itu kan ada catatan. Baik. Ada catatan ini, Vili. Ada catatannya. Apapun yang tidak disetujui, itu ada catatannya. Oke. Kita bisa periksa. Benar nggak Demokrat tidak setuju? Oke, Pak Hasan, silakan. Ya, jadi gini, proses pembahasan itu memang diketok. Ya. Tapi kan dikit-dikit keluar kata-kata, kalau tidak setuju kita voting aja. Itu juga bohong. Kita voting, ya kami hanya berdua. Itu juga bohong. Tidak. Itu bohong. Tidak. Itu Jangan bohong. gitu, jangan gitu. Tepuk tangan Itu dulu. bohong. Ya, tidak. Itu bohong. Tidak. Itu bohong. Tidak. Soal voting itu hanya pada soal-soal mandatory spending. Tidak, Kemudian awal-awal sudah ada voting. Ya. Kedua, soal krusial terkait masalah SIP dan STR, itu betul. Oke. Ya. Sering. STR hari ini adik-adik, Akhirnya STR kami hari diam, itu apabila seumur sudah hidup. Di milih undang-undang ini STR itu seumur hidup. Kemudian SIP itu 5 tahun sekali dan bisa dikeluarkan melalui rekomendasi rumah sakit. Baik. Sehingga dokter-dokter gampang mendapatkan SIP. Ini undang-undang bagus. Adik-adik juga bisa sekolah kedokteran dengan Jangan mudah. dibiarkan bicara sendiri. Silakan, Dr. Jangan Erwin. dibiarkan bicara sendiri. Adik-adik bisa Silakan, sekolah silakan. kedokteran dengan mudah. Ini Baik, katanya karena ada komunikasi dua hospital. arah. Mbak Irma, tahan dulu. Oke. Bentar. Ada Ini connect katanya base. komunikasi Oke. dua arah. Itu Tahan loh, dulu, itu Mbak harus Irma. disampaikan Dokter, silakan. kepada publik supaya publik tahu. Oke, Dr. Erwin, Tidak. silakan. Ini komunikasi dua Yes. arah. Serahkan sama Silakan. bicara. Ya. Tentang rekomendasi ya Bu, rekomendasi SIP. Ya. Nah ini yang selalu sebagai permen nih dari Ya. RUU ini bahwa STR, SIP itu dipermudah. Tapi apakah tidak terpikirkan bahwa sebenarnya dengan SIP dipermudah itu, bagaimana misalnya ada seorang dokter yang pernah melanggar etik, kemudian mudah mendapat SIP, karena dari rumah sakit saja tanpa ada kontrol. Misalnya dia pernah melanggar etik di satu rumah sakit, kemudian dia daftar ke rumah sakit lain, kemudian harus dengan mudahnya mendapatkan itu. Apakah sebenarnya tidak membahayakan masyarakat hal seperti ini? Oke, Dr. Evan? Iya, jadi sebenarnya memang ini menjadi pembahasan yang menarik. Jadi dari PDSI dan kita juga sudah studi banding ke luar negeri. Jadi nggak pernah ada ormas itu tiba-tiba main sidang-sidangan. Itu satu. Jadi tetap pemerintah dan Menkes sudah bilang nanti semua di Majelis Disiplin dan Etik mungkin akan digabung nanti. Jadi nggak masalah orang PDSI maupun ID. Makanya saya bilang ke teman-teman ID, kami ini bukan sayangan ID. Kami ini maunya teman-teman ID itu kayak kami ormas biasa. Ketika ID mungkin selama ini nyinyir, PDSI kan hanya ormas. Memang kami ormas. Mana ada SK sebagai organisasi profesi, mana ada organisasi profesi lain menyidangkan anggotanya. Saya ambil contoh, ID itu menyurati Singapore Medical Association karena ada Dr. Tony Setiobudi, orang WNI kita yang praktek di Mount Elizabeth Hospital yang sering katanya dalam tanda kutip menjelekkan nama ID lah. Gitu. Dan di surat itu ID menulis mohon didisiplinkan atau diberi hukuman gitu. Kemudian keluar di media saya baca Singapore Medical Association itu membalas kami tidak punya wewenang untuk itu. Jadi jelas sebenarnya masalah ini sudah clear banget bahwa memang ormas itu ya ormas. Jadi kayak American Medical Association anggotanya hanya 15% dari dokter di Amerika. Jadi Anda merasa ID itu super body? Iya, jadi American Medical Association itu nggak wajib jadi anggota American Medical Association. Hanya 15% dokter Amerika yang jadi anggota asosiasi. Saya akan gitu. menanggapi pernyataannya Dr. Ervan ya bahwa nanti akan diatur oleh pemerintah. Mungkinkah pemerintah akan mengawasi etik dokter di seluruh Indonesia? Bagaimana mekanismenya mungkin? Ya, sebentar. Kalau nggak ngerti isi undang-undang tapi sudah menuduh ya kayak gini nih. Gitu loh. Siapa bilang kalau di undang-undang ini tidak ada majelis etik? Siapa bilang nggak ada konsil? Siapa bilang juga nggak ada konsil, kolegium, ada semua. Ada semua. Yang saya baca Makanya Bu, jangan yang saya baca bahwa etik itu hanya disebut di 6 kata. 6 kata bahwa dokter harus nuduh-nuduh ya. Oke, ditahan dulu. Ini kita tidak enak kalau dibilang bohong. Ada data segala macam. Pembahasan ini panjang kami bahas tentang itu. Jadi gini, memang ada dibahas tentang majelis ya. Tapi kan kita ketahui yang diberikan pusat untuk otonomi ke daerah itu hanya beberapa poin. Tinggal beberapa poin di pusat. Nah, termasuk kesehatan ini adalah yang diserahkan ke daerah. Nah, berarti kan kalau diserahkan ke daerah, fungsi dokter itu ada sama Dinkes, Dinas Kesehatan. Ya, berarti kan ini dibawa kendali ke Kementerian Dalam Negeri. Ya, kalau kesehatan itu kan ada di salah satu. Jadi ini akan memperpanjang, bisa dilaksanakan koordinasi, tapi kan akan mengalami waktu yang cukup
panjang kalau hal ini dilaksanakan. Jadi kalau menurut Anda intinya waktunya kurang? Kurang. Bukan masalah tadi dokter ini, apabila ada masalah kasus mau ditarik langsung ke MK, tidak bisa dong. Dinas Kesehatan tidak semena-mena tentang itu. Ini namanya jaka sembung bawa golok. Tidak. Begitu. Jadi yang tentang etik tadi ya. Kalau Ibu Irma sampaikan bahwa disebutkan ada majelis etik. Yes. Mungkin Ibu bisa sebutkan di mana ada kata-kata majelis etik di RUU itu. Yang saya tahu adalah majelis disiplin emang ada di situ. Tapi majelis ada Mbak. Jadi nanti itu akan tertuang dalam peraturan pemerintah. Jadi jangan seuzon dulu, makanya saya bilang tadi. Ya, karena kita juga nggak bisa bacanya itu. karena yang kedua rancangan tadi, itu juga kita tidak tahu. Kakanda Hasan bilang. Oke. Ya, soal pemerintah daerah. Kita kan punya otonomi, Kakanda. Benar, masa otonomi Kakanda nggak ngerti? Otonomi daerah itu nggak bisa, itu memang mutlak. Jadi memang kalau di daerah ya memang dinas kesehatan. Kalau di pusat yang namanya Kementerian Kesehatan. Masa gitu aja nggak ngerti? Betul, tapi prosesnya melenceng jauh, Bu Irma. Tidak masuk alur pembahasan Ibu Irma. Tidak masuk alur. Kebetulan saya ini dulu. Tidak masuk alur pembahasannya Bu Irma. Saya dulu pengurus. Saya dulu anggota dari Majelis Etik. Ya, saya kasih tahu. Saya tanya teman-teman di World Association for Medical Law gitu ya. Di sana itu nggak ada majelis etik juga sebenarnya. Karena apa? Karena sebenarnya etik itu dasarnya filsafat. Jadi tentang baik dan buruk. Jadi kalau ngomong baik dan buruk, bagaimana bisa tersangkut masalah hukum yang ngomongin boleh dan tidak. Gitu loh. Jadi makanya itu juga yang kami dulu protes dulu pembahasan Pak Terawan kemarin gitu. Tapi bagaimana dengan anggapan pasal karet yang ada di RUU Kesehatan? Nanti dijawabnya usai jeda di luar. Kembali bersama kami di Dua Arah, RUU Kesehatan siapa diuntungkan. Saya ke Dr. Ervan. Jadi kalau Anda pihak dari PDSI sendiri menyetujui semuanya apa yang ada di RUU Kesehatan? Iya tentu. Kayak misalkan anggaplah mandatory spending ya yang sedang didebatkan. Itu sebenarnya dari pemerintah sudah menjelaskan bahwa memang alokasi minimal untuk kesehatan itu kan selama ini diatur undang-undang kan. 5% nasional APBN, kemudian 10% dari APBD. Nah itu kan dihapus sekarang jadi kontroversi. Nah tapi dari Menteri Keuangan, kemudian dari Menteri Kesehatan sudah bilang bahwa sebenarnya yang penting itu programnya. Programnya apa dulu sih, baru kita bisa alokasikan anggarannya. Jangan sampai nanti dipatok 5%, 10%, tahu-tahu akhirnya mubazir gitu loh. Akhirnya malah dipaksa-paksain aja programnya, yang penting ada, yang penting kita habisin aja 5% ini misalkan. Nah itu yang tidak dimaui oleh Menkeu dan Menkes gitu. Jadi sebenarnya dari Pak Menkes ini sudah bilang nanti ada namanya rencana induk kesehatan. Jadi direncanakan dulu mau ngapain gitu. Baru anggarannya jelas. Jadi jangan sampai mentang-mentang 5%, 10%. Nah itu akhirnya yang jadi perdebatan di situ. Bagi kami sih, kami akhirnya dukung juga pendapat dari Menkes. Kenapa dokter? Memang RUU ini tujuannya untuk masyarakat. Lalu kenapa sebenarnya harus dihapus? Kenapa harus menunggu ada programnya, baru ada rencana pendanaannya? Sebenarnya kan kenapa harus dihapus? Kalau kita lihat kalau sebenarnya tujuannya masyarakat, untuk kemaslahatan masyarakat, dan juga kalau kita lihat di WHO juga, di mana-mana juga ada itu sepertinya mandatory spending itu juga ada untuk negara berkembang berapa, untuk negara maju berapa. Lalu kenapa kita harus membuat yang tidak ada kalau bahkan memang WHO itu mengizinkan kita untuk maju 15%. Kok malah rencana mau dihapus? Ini kan kurang pas gitu. Oke, jadi itu poin-poin yang menurut Anda juga memberatkan di RUU Kesehatan. Kalau Anda, Dr. Evan? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ilmu akuntansi ya, keuangan ya, pasti nomor satu pertanggungjawaban keuangan gitu ya. Tiap kali kita ngajuin proposal dong, mau program apa dulu gitu ya. Dari situ bisa dihitung. Dari Pak Menkes bilang, jangan-jangan nanti bahkan bisa melebihi 5%, bahkan melebihi 10% itu, kata Pak Menkes begitu. Iya, dana stunting segala macam itu mungkin Uni Irma bisa nambahkan. Ya. Jadi sebenarnya begini, saya pribadi menolak mandatory spending yang nggak ada angkanya. Kami Nasdem menerima ya RUU ini dengan catatan mandatory spending minimal 10%. Itu memang kami perjuangkan. Kita nggak mau nggak ada angka. Tapi kemudian ketika Pak Menteri menyampaikan kepada kami bahwa mandatory spending jangan dipatok, jangan jangan dikekep gitu loh ya. Karena kalau kita patok nanti tidak ada, kalau misalnya terjadi sesuatu bencana itu tidak bisa
sulit untuk menaikkan. Nah, itu argumentasi pemerintah. Tapi saya pribadi tidak setuju, tetap dengan 10%. Saya menganggap bahwa 10% mandatory spending untuk pusat dan daerah itu sudah minimal 10% itu menurut saya itu yang paling baik ya untuk dilakukan oleh pemerintah. Maka Nasdem menyetujui RUU ini dengan catatan. Kenapa? Karena dari akhir sampai awal kami menyetujui semua pasalnya. Hanya satu pasal sama dengan Demokrat juga. Tidak. Mandatory spending. Kenapa yang tidak? Itu tertuang dalam itu tertuang di dalam catatan. Jadi kita nggak bisa ngomong di sini tanpa melihat catatan gitu. Pak Hasan, yang paling gimana Pak Hasan? Ya, gini, jadi pada saat penentuan mandatory spending ini itu memang semuanya itu ada catatan, tapi hanya 2 fraksi yang menyatakan tolak, hanya kami dengan PKS. Nih saya buka ya. Saya buka. Jadi jangan bohong, saya buka. Hanya 2 yang Saya buka. Saya tidak pernah bohong. Ini saya buka. Hanya 2 yang menolak. Ini saya buka, nggak usah bohong lah. Ini saya buka. Enggak, ini saya buka. 7 fraksi setuju. Saya buka. Baik. Saya buka, jangan bohong. Saya tidak pernah bohong. Mandatory spending itu kita bertiga. Demokrat 10%, Nasdem 10%, PKS 10%. Jadi dia bohong. Tidak, saya tidak bohong. Bohong. Ntar dulu. Kita dulu. Kita bukti. Yang tidak setuju itu hanya 2. Bohong. Tidak. Kembali. Tidak, saya tidak pernah bohong. Silakan, Bu Irma kembali. Saya tidak pernah bohong. Bohong. Baik, tepuk tangan lagi. Bentar. Tidak bisa. Tidak benar. Tidak benar. Kalau gitu pasal-pasal apa lagi? Baik, tidak benar. Pak Hasan. Yang tidak setuju tentang RUU ini berdua. Baik. Di dalam penolakan. Itu betul. Kita bicara mandatory spending, Bos. Itu yang menolak mandatory secara total itu kami berdua. Yang lainnya hanya memberi catatan. Baik. Salah. Sekarang Memberi ini deh catatan. pertanyaannya saya lemparkan ke Dr. Caroline Hanya gini. memberi Kalau catatan. keberatan dari ini Salah. pasal-pasal apa lagi yang dianggap merugikan tenaga kesehatan? Saya tidak pernah bohong. Tahan dulu Iya, Pak Hasan, saya ke Dr. Caroline. Jadi kalau dari itu Tidak bagus itu dibohong-bohong. Nih sekarang. Tenang, Saya mau Bu bukti. Irma. Saya mau bukti. Oke. Ini, Bapak nggak hadir. Baca ya. Saya hadir. Ini lihat nih, baca. Saya hadir. Ini baca. Ya. Baca, Bentar. lihat ini baca. Ntar dulu. Ini baca. Ya, Baik. ya. Baca. Ini kan Ini bisa baca. baca. Ini kecil tulisannya. Ini baca. tenang, Pak. Tidak bisa. Saya minta Vivin baca. Enggak, saya minta Vivin baca dulu. Oke, Bacain. baik. Enggak bacain. Saya mau minta Baik, dibacain. Mbak. Silakan bacakan. Bisa nggak bacain? Silakan Nggak, bacakan. supaya dia, kalau yang baca. Tidak. Vivin Yang beda. menolak kami berdua. Baik. Yang menolak Baca. kami berdua. Bacain dulu, saya minta tolong dibacain. Oke, di sini ditulis Baca, fraksi sebentar. setuju dengan usulan pemerintah PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, P3. Tetap di angka 10%, Nasdem, PKS, Demokrat. Oke. One point. Oke. Saya nggak bohong ya. Kembali ke tempatnya Bu Tidak, Irma, tidak, silakan. Baik. Oke. Silakan Tidak, Dr. tidak. Caroline. Tidak. Pasal-pasal apa yang Bukan. memberatkan? Yang saya maksud yang menolak itu kami berdua secara Pak jantan. Hasan. Ini menolak RUU kesehatan. Ini Yang menolak oke. secara jantan kami berdua. Baik, Pak. Kalau mereka menolak ada persyaratan. Baik. Itu yang kita maksud. Oke, Dr. Caroline silakan. Yang dibicarakan mandatory Mbak spending. Irma, oke, tidak, tahan dulu. tidak. Ini yang kita bicarakan RUU. Pak, tahan ya Pak, silakan. Tidak, saya tidak pernah bohong. Iya Pak, silakan. Dr. Lanjut, Caroline, lanjut. silakan. Jadi kalau dari Tidak bagus dibohong-bohongi. ya, dari Tidak bagus. Nah, sebenarnya kan dari Undang-Undang Praktek Kedokteran sudah disebutkan bahwa organisasi profesi untuk dokter adalah ID dan dari dokter gigi adalah PDGI. Sebenarnya sudah ada putusan dari MK juga 2017. Alasan-alasannya kenapa pada RUU ini yang ada adalah tidak dibahas atau bahkan mungkin diatur dengan perundang-undangan tanpa ditentukan organisasi profesinya adalah ID untuk dokter misalnya dan organisasi yang lain untuk misalnya IB untuk bidan, PDGI untuk dokter gigi dan lainnya. Nah, sebenarnya ini perlu ditulis di situ dan kenapa itu kami anggap penting karena sebenarnya organisasi profesi yang tunggal itu bukan semata-mata untuk eksistensi organisasi profesi itu Oke, sendiri. tapi untuk? Tetapi sebenarnya untuk masyarakat. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kembali lagi harus ada yang mengontrol, bukan pemerintah. Oke, Karena betul Pak seandainya organisasi tunggal itu misalnya, untuk masyarakat? Sebentar ya Mbak, saya belum selesai. Nah, misalnya saya belum selesai, sebentar. Ya, Satu belum menit, selesai. satu menit. Oke. Ya, lanjut. Misalnya nih, misalnya Ya, kayak ya. organisasi advokat, organisasi notaris, di situ disebutkan juga bahwa organisasi notaris adalah
apa organisasi notaris? Organisasi untuk angkutan apa? Kenapa untuk organisasi di bidang kesehatan ini kenapa harus seperti dianaktirikan, tidak harus boleh tunggal? Padahal itu tujuannya salah satunya untuk mengontrol etik dari profesi itu sendiri yang tidak mungkin dikontrol oleh pemerintah. Jadi sebenarnya salah kalau mengatakan advokat dan notaris itu cuma satu. Silakan dicek. Apalagi advokat, saya juga advokat masalahnya. Dan jadi masalahnya tuh yang lain pun sudah banyak, sudah majemuk profesi yang lain, hanya kedokteran yang masih tunggal. Nah, terkait putusan MK ini saya juga harus klarifikasi, saya juga yang menggugat itu waktu itu. Tapi putusannya adalah, entar dulu, putusannya gini dok, putusannya adalah MK bukan membicarakan terkait organisasi tunggal atau enggak. Tapi yang dipermasalahkan itu adalah MK, kami memohonkan bahwa supaya perhimpunan spesialis itu setara dengan ID. Nah itu yang ditolak. Jadi belum pernah ada gugatan terhadap ketunggalan ID. Saya garis bawahi ini karena bisa dibuka di web MK dan silakan tanya hakim MK-nya sekalian. Ya. Jadi belum pernah ada gugatan tentang ketunggalan ID. Belum pernah digugat. Jadi yang kami gugat itu adalah supaya perhimpunan spesialis diakui setara ID dan MK menolak karena nanti bingung nih. Kapan ID, kapan pun yang spesialis. Jadi bukan ngomong hanya tunggal ID, enggak. Belum pernah ada. Berarti kan dokter mengakui bahwa ID itu satu dan perhimpunan dokter spesialis adalah bagian juga. Oh enggak, itu hukum nggak bisa gitu dok. Bagian dari ID. Itu yang ada di MK. Bentar ya. Tenang. Jadi gini, kenapa OP tidak diatur di undang-undang ini? Kami merujuk kepada konstitusi. Pasal 28. Bahwa semua masyarakat Indonesia boleh berserikat, boleh berkumpul, itu dilindungi oleh undang-undang. Maka kemudian kami dari parlemen maupun pemerintah mempersilahkan semua anggota kedokteran, semua anggota kedokteran boleh ya punya yang namanya organisasi profesi. Silahkan daftarkan ke Kemenkumham. Itu yang kita lakukan. Yang kedua, yang namanya organisasi profesi tidak boleh menjadi regulator. Dia adalah operator. Operator itu fungsinya menjadi kontrol sistem yang efektif kepada regulasi pemerintah yang negatif impact. Kemudian mensejahterakan anggota. Baik, jadi apakah selama ini juga bukan menurut saya SP atau STR. Itu teorinya, itu teorinya. Tidak semudah itu dilaksanakan. Tapi artinya gini, kalau pertanyaannya kayak gini, kalau memang RUU Kesehatan ini disahkan, memang siapa yang diuntungkan? Nanti dijawabnya sejadah di Duara. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. RUU Kesehatan siapa diuntungkan? Siapa yang diuntungkan, Dr. Caroline? Jadi kalau menurut kami, yang diuntungkan tentunya adalah pihak-pihak yang tidak ingin, yang pertama adalah OP tunggal sebagai penjaga profesi, yang pasti itu. Dan yang kedua adalah orang-orang yang kelompok-kelompok yang mungkin untuk pemilik modal besar dalam bidang kesehatan. Dan tentu yang tidak perlu kita lupakan adalah terakhir adalah masyarakat. Kita jangan sampai lupa bahwa mungkin dengan RUU ini disahkan tanpa pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, yang mungkin akan dirugikan adalah masyarakat. Yang perlu kita pertimbangkan. Tapi kemudian gini, kenapa ada kalimat ketika RUU Kesehatan ini disahkan, kemudian kabarnya dokter-dokter dari ID justru akan mogok kerja? Kenapa begitu? Nanti sebelum dijawab kita putarkan dulu SOT-nya, ini dia. Tapi kalau itu mogok itu, yang kasihan itu pasien. Itu berarti tenaga kesehatan yang bersangkutan itu dia melanggar sumpah profesi dia. Jadi tidak ada sumpah profesi itu, kemudian karena aspirasi tidak dipenuhi, kemudian dia mogok kerja, itu nggak boleh. Saya mengimbau agar gini, jangan lagi ada provokasi untuk mogok, jangan lagi ada provokasi untuk kemudian mengancam sana-sini, ikut aja mekanisme yang ada, sudah tahapan yang satu sudah dilewati, sekarang tahapan berikutnya, kalau Anda memang tidak setuju, ada tahapannya. Tapi jangan sekali-kali mogok. Benar nggak mau mogok? Sebenarnya istilah mogok itu ya, setelah aksi damai, kemudian istilah mogok, itu adalah langkah terakhir, yang bahkan mungkin itu bisa jadi tidak akan dilakukan. Karena apa? Karena kita tetap harus mempertimbangkan masyarakat. Tetapi kenapa ada pikiran untuk mogok sebenarnya? Karena kita juga ingin menyampaikan aspirasi, organisasi profesi, ID, dan lain-lainnya ingin menyampaikan aspirasi bahwa semua yang diperjuangkan adalah untuk kepentingan masyarakat. Kembali lagi, kalaupun ada rencana untuk hal itu dilakukan, tentunya kita tidak akan mengabaikan masyarakat lah ya. Merugikan masyarakat. Tetap kesehatan masyarakat nomor satu ya. Sumpah saya ke Dr. Ervan. Pasti
misalnya itu akan terjadi, kita pasti akan pertimbangkan masa itu sebagai pilihan terakhir. Baik. Bahwa misalnya emergensi tidak mungkin akan kita tinggal. Oke, Dr. Ervan. Jadi RUU Kesehatan ini menguntungkan siapa? RUU Kesehatan tentu menguntungkan masyarakat dan tenaga kesehatan itu sendiri. Kenapa? Kami didukung 23 koalisi tenaga kesehatan. Jadi nggak semua dokter, nggak semua bidan perawat menolak loh. Ya, kami pasang spanduk besar-besar tuh, diturunin sama teman-teman ID pakai cara paksa kemarin. Bayangin, apakah itu yang namanya menguntungkan masyarakat gitu? Bahkan properti kami juga diturunkan paksa seperti itu, anarkis kan namanya itu ya. Kemudian menyebabkan hoax gitu ya. Hoaxnya luar biasa sampai katanya Menkesnya mau ngambil DNA-nya orang Indonesia di puskesmas gitu. Yang ngomong profesor lagi pengurus ID. Itu mau apa sih maunya gitu? Jadi menurut kami justru sebenarnya ya ID itu nggak perlu khawatir gitu. Kenapa? ID itu baru berwenang tahun 2004 dengan undang-undang tahun 2004 praktek kedokteran. Sebelum 2004 ID itu sudah besar. Jadi kenapa ID harus takut gitu loh. PDSI itu juga tidak mau bersaing sama ID, saya udah bilang ya. Kita bahkan bisa kerjasama gitu. Tapi kalau memang teman-teman ini masih mau mempertahankan oligarki, kemudian bahkan sebenarnya itu yang namanya liberal tadi gitu. Ketika ormas yang memegang ini semua bukan pemerintah begitu. Oke. Iya. Saya ke Pak Hasan. Pak Hasan, Ya. Jika memang ini tetap akan disahkan pada akhirnya, kemudian apa catatan yang kemudian harus dilihat ke depan? Ntar dulu, sebelum ke sana dulu. Kita lihat dulu pada saat unjuk rasa. Gitu. Pada saat unjuk rasa di tanggal 5 Juni itu. Ya. Itu yang hadir itu Profesor Jainal Mutakin. Ini ada ahli bedah. Guru besar di Diponegoro. Ya, tapi nyebarin hoax. Ya, ntar dulu. Ya. Jangan dulu. Ya. Kemudian Abdul Aziz. Kemudian ada Dr. Eva. Ini semua tokoh-tokoh yang menangani bidang kesehatan. Nah, bidang-bidang kesehatan ini kan ada ID, ada perawat. Semuanya ini yang melaksanakan unjuk rasa. Berarti bidang inilah yang melaksanakan tulang punggungnya kesehatan. Yang hadir pada saat unjuk rasa itu ada 100 orang, 100.000 orang. Nah, datanya dari mana Pak? 100.000 yang menghadirkan semua dari masing-masing provinsi. Tahan dulu, Itu kan mereka unjuk rasa sama kami. Kami yang menerima satu unjuk rasa. Kami terima saat mereka unjuk rasa. Kami Demokrat menerima. Jadi intinya apa yang harus diperhatikan jika memang ini akhirnya disahkan? Ya. Apa yang harus diperhatikan jika memang ini akhirnya disahkan? Yang harus diperhatikan ya tentunya masalah mandatory spending itu harus. Contoh misalnya apabila itu dihapus, macam kami yang ada di garis perbatasan sana, apabila obat-obat di kesehatan kurang, alat-alat kurang, kami akan melirik negara seberang untuk tempat berobat. Baik. Mungkin sedikit ya Mbak, mungkin sedikit waktu saya terbatas. Sedikit. Mungkin masukan aja ya untuk Dr. Ervan. Mohon ya kalau dengan profesor yang guru kita jauh lebih senior, ya mungkin kita lebih sopan lah, nggak bilang hoax lah. Tapi kalau nyebarin hoax itu sudah beda. Saya menghormati junior saya. Buktinya bisa mahasiswa. Ada Tidak benar Bapak ini mengatakan bohong. Tahan. Ini tinggal gilirannya Mbak Irma. Mbak Irma, yakinkan masyarakat jika memang RUU Kesehatan ini adalah yang terbaik buat mereka? Pertama, anak-anakku yang mau sekolah kedokteran nanti setelah RUU ini diundangkan, nggak usah khawatir lagi walaupun kalian tidak kaya, tapi tetap akan bisa ngambil fakultas kedokteran. Itu di RUU ini ada. Kemudian yang kedua, kepastian hukum bagi seluruh pekerja kesehatan dijamin di RUU ini melalui RKUHP. Ketiga, STR-nya seumur hidup. Kemudian keempat, untuk SIP itu dipermudah ya melalui rumah sakit dan sama seperti hari ini juga ada juga dengan seminar-seminar dan lain sebagainya. Tapi yang menentukan pemerintah. Sebentar, belum selesai dong. Nah, yang keempat akses kesehatan masyarakat itu dipermudah melalui telemedicine dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir. Ya, masyarakat Indonesia jangan khawatir, undang-undang ini bermaslahat. Tepuk tangan untuk semua narasumber. Mohon maaf waktu kita terbatas. Saudara, rancangan undang-undang kesehatan idealnya menjadi payung hukum dan panduan bagi perbaikan pelayanan kesehatan seperti yang selama ini diharapkan. Aturan ini juga diharapkan bisa menguntungkan semua kalangan, bukan hanya sebagian kecil masyarakat yang berpunya. Aturan ini boleh jadi diniatkan guna mendorong kemudahan investasi di layanan kesehatan agar masyarakat semakin mudah mengakses dokter dan juga fasilitas kesehatan. Namun aturan ini juga jangan hanya menjadikan pelayanan kesehatan sebagai barang dagangan, karena kesehatan adalah hak setiap warga negara dan tenaga kesehatan adalah profesi mulia, bukan sekedar mencari keuntungan semata. Saya Liviana Cerlisa, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa minggu depan.